Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara yang ada di rumah, selamat pagi, Shalom. Nah, beberapa waktu kemarin saya menyampaikan khotbah tentang living underdog. Hidup underdog. Underdog yang saya maksud bukan underdog tidak diunggulkan, tetapi underdog hidup benar-benar di bawah anjing. Di bawah hidup lebih rendah daripada anjing. Kisah tentang Lazarus yang sangat miskin dan anjing datang menjilat boroknya. Nah, minggu ini saya mau menyampaikan lagi tema lain, yaitu living under pig. Hidup di bawah bokeh, hidup di bawah babi. Sebuah kehidupan yang seolah-olah atau memang lebih rendah dari babi, ya. Tentu saudara-saudara bisa mengetahui di mana kita bisa menemukan orang di dalam Alkitab yang hidupnya lebih rendah dari babi. Nah, mari kita membaca ini. Ini temanya living under pig. Nggak tahu babinya siapa ini. Mari kita baca ini, saudara. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Oke, sampai di sana. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara-saudara yang sudah pernah ikut saya ke Israel atau sudah pernah ke Tanah Perjanjian, di beberapa tempat di Yerusalem kita bisa menemukan yang disebut pohon belalang hutan. Ya, kita tahu bahwa makanan Yohanes adalah madu dan belalang hutan. Nah, belalang hutan itu bukan binatang, tapi itu adalah sebuah pohon yang buahnya seperti petai, seperti petai Cina, ya, lebih besar dari petai Cina, lebih kecil sedikit dari petai. Nah, Yohanes Pembaptis itu memakan biji yang ada di dalamnya, ya, seperti kacang-kacangan. Nah, ternyata bahwa kulit daripada petai Cina ini atau belalang hutan ini, itu kemudian dibuat untuk menjadi makanan babi. Makanan babi. Nah, cerita tentang anak bungsu ini adalah seseorang yang kemudian dari high level hidup di rumah ayahnya menjadi salah satu anak, turun dengan sangat rendah dan ingin memakan ampas babi itu, tetapi tidak seorang pun yang dapat memberikannya atau mau memberikannya kepadanya. Dia living under pig, hidup di bawah lebih rendah dari babi. Kita lihat ini, saudara. Kalau babi mempunyai pemilik, anak bungsu, nobody's child, anak yatim piatu, ya. Seorang anak yang tidak ada kerabat, tidak ada keluarga. Kalau babi mempunyai makanan, anak bungsu mesti meminta-minta. Kalau babi mempunyai nilai, kalau anak bungsu tidak ada harkat, tidak ada kehormatan. Itu sebabnya saya mengatakan living under pig, hidup lebih rendah dari seekor babi. Nah, apa sih yang terjadi dengan anak bungsu ini? Apa kesalahan anak bungsu ini? Kesalahan yang pertama adalah dia meninggalkan ayahnya. Meninggalkan rumah ayahnya. Bapak Ibu, tradisi Yahudi pada waktu itu mengatakan, seorang anak laki-laki tidak boleh meninggalkan orang tuanya, kecuali menikah. Kecuali dia menikah. Karena dikatakan di Matius pasal 19 ayat 15, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.
Nah, ini menjadi ayat pegangan bagi yang mau menikah nih, ya. Seorang laki-laki akan menjadi satu dengan istrinya. Oke, bukan menjadi satu dengan istri-istrinya. Ya. Laki-laki akan bersatu dengan perempuan, bukan laki-laki bersatu dengan laki-laki. Itu namanya homo. Kalau perempuan bersatu dengan laki-laki, bukan bersatu dengan perempuan, itu namanya lesbian. Ya, hukum Alkitab mengatakan demikian. Yang kedua adalah kapan anak bungsu, anak laki-laki ini boleh meninggalkan ayahnya apabila ayahnya telah mangkat atau meninggal. Ya, makanya saudara kalau kita membaca di Lukas pasal 9 ayat yang ke-59, ada seorang yang Tuhan bilang begini, "Come and follow me." Datang dan ikutlah aku. Lalu kemudian orang itu mengatakan, "Izinkan aku mengubur ayahku dulu." Loh, kalau cuma mengubur ayah, sudahlah pergilah kubur ayahmu sebentar dan kemudian pulang dan ikutlah aku. Tetapi saudara, yang dimaksud bukan memang ayahnya itu sudah mati, tapi yang dimaksud adalah izinkan aku tinggal dulu bersama-sama dengan ayahku. Setelah ayahku mati, barulah aku akan mengikut engkau. Maka Tuhan kemudian mengatakan, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, saudara-saudara, kesalahan yang kedua dari anak bungsu adalah dia menuntut warisan selagi ayahnya masih hidup. Saya kira juga sama dengan hukum kita di Indonesia. Ini sudah ya, tidak boleh seorang anak datang minta bagiannya. Papa, mana kita punya bagian? Itu kurang ajar. Ya, selagi ayahnya masih hidup. Biasanya yang namanya warisan itu adalah nanti diberikan ketika orang tua itu sudah mati. Pada zaman dahulu kan kerajaan-kerajaan nanti yang akan menjadi pengganti raja seringkali, bahkan ketika raja itu sudah mati dibuka surat wasiat seperti itu. Nah, hukum Yahudi, saudara-saudara, memang mengharuskan orang tua memberikan warisan kepada anak-anak. Dan biasanya anak sulung itu mendapatkan 2 bagian atau 2 kali lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Makanya ada yang namanya hak kesulungan. Oke? Akan tetapi bagian itu akan diberikan setelah terjadi yang namanya kematian. Tidak boleh kalau tidak mati. Coba kita lihat anak bungsu ini. Kelihatannya dia tidak mengasihi orang tuanya. Dia menganggap orang tuanya itu sudah mati. Bahkan dia datang, "Papa, mana bagianku?" Ya. Dan dia pergi, tidak punya kasih lagi kepada orang tua. Saya merenungkan begini. Kalau umpamanya anak bungsu ini adalah gereja atau orang percaya, ya, lalu kemudian bapaknya itu adalah Kristus, bagaimana sih bentuk kasih kita kepada Tuhan? Saudara-saudara, kasih kita kepada Tuhan adalah bukan menuntut, tetapi melepaskan. Bukan menuntut, tetapi melepaskan. Banyak kali kita dalam hidup ini kita selalu menuntut, Tuhan lindungi aku, Tuhan sertai aku, Tuhan jaga aku, Tuhan peliharakan aku, Tuhan berkati aku berlimpah. Banyak kali kita menuntut, Tuhan perbaiki hidupku, Tuhan. Ya, banyak kali kita memperlakukan Tuhan itu seperti Tuhan itu adalah bodyguard, seperti Tuhan itu adalah security, atau Tuhan itu adalah provider, penyedia yang wajib menyediakan seluruh kehidupan kita. Sehingga seringkali doa kita hanya minta, menuntut. Bapak Ibu, padahal juga kita harus melepaskan. Melepaskan apa? Kita melepaskan pujian kita kepada Tuhan. Melepaskan penyembahan kita kepada Tuhan. Adakah di dalam waktu-waktu saudara memberikan sesuatu kepada Tuhan? Doa saja cuma 3 kali. Doa pagi, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Saya duduk makan kapan hari makan rahang tuna kalau tidak salah di pantai di sebelah. Saya lihat di sebelah meja saya itu ada anak perempuan duduk, dia begini, makanan datang,
Begitu makanan datang, dia begini. Bicara apa ini anak perempuan ini? Betul-betul kira-kira tidak ada 2 detik dia berdoa. Bicara apa dia? Saudara kasih dalam Tuhan, banyak kali kita melepaskan sesuatu kepada Tuhan tidak pernah. Kita tidak pernah ketika kita mendapatkan berkat, kita berkata, Tuhan terima kasih engkau sangat baik. Ketika kita mengalami sesuatu yang baik, disembuhkan Tuhan, kita berkata terima kasih Tuhan. Todarabah. Orang Ibrani bilang, orang Israel bilang, Todarabah, terima kasih banyak Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ada enggak saudara melepaskan? Banyak kali saudara untuk beribadah saja kita tidak mau melepaskan waktu kita. Kita tidak mau bersusah payah, kita mau yang nyaman. Ya. Bapak Ibu, bukan meninggalkan, tetapi mendekati. Saudara ingat cerita tentang Ishak yang akan melepaskan berkat kepada anak sulungnya, yaitu Esau. Pergilah, carikanlah aku seekor binatang, masaklah dan bawalah kemari untuk aku makan dan aku akan memberkati engkau. Esau kemudian pergi, mamanya Ribka mendengar itu, saudara-saudara, dan kemudian dia cepat-cepat berkata kepada Yakub, Yakub, ambillah tuh anak kambing di belakang, olah, nanti mama olah menjadi makanan, bawa kepada ayahmu, supaya berkat itu datang kepadamu. Yakub bilang, jangan mama, bagaimana kalau papa tahu dan bukan berkat yang aku dapat, tapi kutuk. Mamanya bilang, tanggungkanlah itu kepadaku. Apa yang terjadi? Mamanya mengolah binatang itu dan kemudian dia suruh Yakub membawa. Yakub berkata, tapi kalau dia meraba aku, tangan Esau itu berbulu, aku gundul. Ya, licin maksudnya. Dia bilang, taruh itu kulit binatang. Datanglah Yakub kepada Ishak. Ishak tanya, "Who are you? Siapakah engkau?" Dia bilang begini, "Akulah Esau, anakmu yang sulung." Suaranya dibesar-besarkan. Lalu Ishak bilang, kalau dengar suaranya Yakub, coba dekat kemari. Dia dekat, dipegang tangannya. Kalau dengar suaranya Ishak, kalau pegang tangannya Esau. Tetapi ketika Ishak mencium makanan yang dibawa oleh Yakub, lalu kemudian Ishak bilang begini, "Bawalah dekat makanan itu kepadaku." Maka mendekatlah Yakub membawa makanan itu dan Ishak makan, dan kemudian Ishak melepaskan berkat kesulungan kepada Yakub yang kemudian menjadi Israel. Sedang kasih dalam Tuhan, bahwa dekat Allah itu adalah berkat. Katakan amin. Ketika kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia Allah sumber segala-galanya. Dia yang akan melepaskan yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu, tidak boleh meninggalkan, tetapi kita harus mendekati. Katakan amin. Jangan meninggalkan persekutuan. Jangan meninggalkan saudara, yaitu kebiasaan-kebiasaan kita di dalam bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Ya, bukan mengeluh, tetapi mengucap syukur. Ini yang harus kita lakukan. Jangan suka mengeluh. Bagaimana keadaan? Aduh, pesoi kita ini. Bagaimana keadaan? Semua mati kita. Saudara, tetapi yang harus kita lakukan, kita katakan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan di dalam hidupku. Saya pernah kesaksian ada satu pengusaha di Palu, pengusaha cengkeh. Dia beli cengkeh waktu harga 8.000 dan dia beli mungkin berapa puluh ton dia beli. Ketika harga itu sudah sampai 40.000 1 kilo, dia jual separuh. Tiba-tiba harga naik ke 70.000, dia stres. Oke? Separuh ini dia jual, untungnya 36.000. Dan ternyata ketika dia naik ke 70.000, dia stres. Lalu dia berkeluh kesah, lalu dia datang ke pendeta. Pendeta tanya, "Ada apa Om?" "Begini, aduh pesoi dok kita, harga kita jual cengkeh 40.000 padahal harganya sekarang 70.000. Pendeta tanya, "Om beli berapa itu cengkeh?" Dia bilang 8.000. "Berapa yang Om jual?" "Setengahnya." Lalu pendeta buka pikirannya, "Hei Om, bukankah Anda sudah untung 36.000?
Oke? Kalau Anda jual yang 70.000 ini, Anda untung 62.000, baru dia sadar, saudara. Yang saya mau katakan kepada saudara, kalau mamon itu mengikat hati kita, maka kita tidak akan pernah tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kita mau mengucap syukur, jangan mengeluh. Keadaan apa yang tidak baik yang kita hadapi hari ini, angkat tanganmu, terima kasih Tuhan. Ya, saya masih bisa pakai masker. Kalau aku sudah dipeti, tidak bisa pakai masker. Oke? Saya masih bisa pakai masker. Saya masih bisa datang untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Bukan menentang, tetapi mentaati. Jangan tentang, saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh menentang, tetapi kita mentaati firman Tuhan. Yang setuju dengan saya, tepuk tangan bagi Allah kita. Kesalahan anak bungsu yang ketiga adalah menolak kehidupan di rumah ayahnya. Dia berkata, saya harus pergi, saya mau pergi. Dia tidak mau lagi tinggal bersama-sama dengan ayahnya. Apa artinya ini, saudara-saudara? Menolak persekutuan. Menolak persekutuan. Kita mempunyai banyak persekutuan. Pertemanan itu persekutuan, di kantor kita persekutuan, di gereja kita persekutuan, di kul-kul masing-masing, di komsel kita persekutuan, dan juga di keluarga ada persekutuan. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang persekutuan yang ada di keluarga, itu berbicara tentang kasih mesra. Kasih mesra, berbicara tentang hubungan antara ayah, ibu, dan anak, atau yang single parents, antara orang tua dan anak. Oke? Di rumah tangga, saudara-saudara, berbicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kehangatan, warm, rasa hangat. Ketika di luar kasih itu sudah dingin. Oke? Di luar orang bunuh membunuh. Kalau bukan ngana mati, kita mati. Kalau bukan kita mati, ngana mati. Saudara-saudara, di rumah kita bisa mendapatkan kasih mesra. Maka kalau bapak-bapak sudah mulai bosan sama yang di sebelah, hati-hati. Oke? Ibu-ibu sudah bosan kepada suami, itu hati-hati. Kalau sudah tidak ada rasa, living without taste, tanpa rasa, hati-hati. Ya, maka saya khotbah tentang rapid test secara rohani. Kalau Anda di rapid test secara rohani dan non-reaktif, engkau berbahaya. Anda harus reaktif. Sama dengan di rumah, kita harus reaktif satu dengan yang lain. Katakan amin. Bahasa-bahasa cinta itu masih harus dikeluarkan. Bahasa-bahasa sentuhan-sentuhan kasih itu masih harus dijalankan. Sekalipun begitu banyak perbedaan. Oke? Satu di Palu, sakit kalau di Palu. Satu di Tombatu, mana? Tombatu, waduh, satu Palu, satu Batu, cocok. Ya. Asal jangan taruh di Salatiga gitu ya. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam rumah tangga ada yang namanya harmoni, keharmonisan, kehidupan, harmonisasi hidup, keseimbangan hidup. Umpamanya begini, kalau Anda di kantor, Anda dituntut melakukan semua pekerjaan. Dituntut target pencapaian-pencapaian. Tidak sampai target diancam. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau di luar kita tidak mendapatkan keadilan, di rumah kita bisa mendapatkan keadilan. Yang saya sebutkan harmonisasi hidup itu ada di dalam keluarga. Kalau di rumah orang membenci, di luar orang membenci, di rumah ada damai sejahtera. Ya. Ada cinta, ada kasih. Katakan amin. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk di luar, pulanglah ke rumahmu. Di rumah engkau akan dibalut. Kalau di luar engkau luka, di rumah engkau akan dibalut. Kalau di luar engkau disakiti, di rumah engkau akan disembuhkan. Maka nanti ini dua yang mau menikah ini, jadikan rumahmu itu menjadi tempat pemulihan. Ya, the house of restoration. Karena dunia sekarang sedang kacau balau. Betul-betul kacau balau. Bahkan saya mau katakan bahwa di rumah itu adalah tempat pendidikan dan pembentukan.
pendidikan dan pembentukan. Saya ini orang kuning, saudara ya. Warna saya ini kalau di tes kuning dan merah. Yang kadang-kadang bertindak dulu baru mikir. Oke? Nah, tetapi kemudian ketemu dengan istri yang hijau, yang slow down, yang kalem. Ma cepat cuma, sadikile. Ma cepat cuma, sadikile. Saudara-saudara, di rumah itu tempat pembentukan. Yang terlalu tinggi turun, yang terlalu bawah naik. Sekalipun saudara kadang-kadang tidak nyaman, di rumah tempat pembentukan. Makanya Alkitab bilang begini, Kidung Agung, tangkaplah rubah-rubah kecil. Kalau ada rubah-rubah kecil dalam hidup ini yang cenderung untuk merusak kebun anggur, tangkap. Ya, bahasa-bahasa kotor, perkataan-perkataan salah, tangkap. Tindakan-tindakan salah, tangkap. Itu rubah-rubah kecil yang mau merusak kebun anggur. Jangan sampai kebun anggur kita rusak oleh urusan-urusan sepele. Yang kemudian pada satu hari akan menjadi polote. Akan menjadi sebuah dentuman yang besar yang merusak semuanya. Bapak Ibu, anak bungsu ini menolak otoritas. Oke? Menolak otoritas di bawah hidup ayahnya. Saya merenungkan ini. Apa sih manfaatnya kita hidup di bawah otoritas Tuhan? Apa manfaatnya kita hidup di bawah otoritas Tuhan? Saya kasih contoh tentang Adam, the first man, orang pertama, manusia pertama di dunia. Ya, ketika dia ada di Taman Eden, Tuhan menyediakan pasangan hidup, namanya Hawa. Hawa yang punya nafsu. Jadi kemudian menjadi hawa nafsu. Nafsu Hawa. Yang lihat buah dan dia ambil dan dia makan. Tuhan memberikan pasangan hidup. Saudara-saudara, maka yang masih jomblo, percayalah Tuhan akan menyediakan pasangan hidup bagimu. Cuma yang penting bertindak. Jangan terlalu memilih. Ya, seperti dengan orang yang kebanjiran. Rumahnya kebanjiran, dia naik lantai 2, banjir datang, dia naik ke atap. Dia doa-doa, Tuhan tolong banjir Tuhan. Batang pisang lewat. Tuhan tolong, Tuhan papan lewat. Tuhan tolong perahu kecil lewat. Tuhan tolong. Dia ingin helikopter. Akhirnya mati saudara, kelelep mati. Dia sampai di sana, dia tanya malaikat, kita susah bayang. Kenapa tidak ditolong? Mereka bilang, batang pisang so kirim. Loh, batang pisang itu penolong? Oh, saya bukan, iya. Papan so kirim, perahu so kirim, nggak ada apa-apa, naik, mati. Jangan sampai kemudian engkau, Susi sudah lewat. Bukan, kita mau Rosa lewat, bisa ikutnya Rosa, nggak mau. Lama-lama Johnny yang lewat. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan menyediakan pasangan. Tuhan menyediakan tempat tinggal, Taman Eden. Ya, makanya Taman Eden itu harus diusahakan. Katakan amin. Ya, dikelola, dijaga baik-baik. Tuhan menyediakan buah apa ini ya? Tanaman yang berbiji yang akan menjadi makananmu. Maka anak-anak Tuhan tidak boleh ketakutan. Burung pipit itu tidak pernah ada satupun yang jatuh karena kelaparan. Kalau burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang punya roh dan jiwa dan tubuh. Katakan amin. Tetapi kerja saudara, jangan tidur saja, jangan malas, bekerja. Ya, saya banyak melihat perusahaan-perusahaan toko-toko di Manado ini. Kenapa orang dari seberang sana yang kerja? Orang Manado sini Senin minta izin. Sabtu sedikit lagi mau pergi gereja bos. Minggunya nak masuk. Senin, ada mau bersih kintal. Ya, saudara-saudara sehingga sudahlah. Saudara, nah model begini kemudian minta berkat Tuhan bagaimana? Bahkan
Tuhan menyediakan yang namanya suasana sorga. Karena di Kejadian pasal 3 ayat 8, seringkali Tuhan berjalan-jalan pada waktu hari sejuk di taman. Tuhan menyediakan suasana sorga. Ya, saya ingat lagu zaman dulu. Suasana sorga turunlah, suasana sorga turunlah, kami berbakti padamu, suasana sorga turunlah. Katakan amin. Tuhan memberikan kepada kita hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Ya, anak bungsu menolak dan menghindar dari otoritas Allah, ayahnya. Dia ingin bebas, dia nyanyi, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Dia ingin merdeka, saudara. Sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Saudara-saudara, dia tidak ingin hidup di bawah otoritas ayahnya. Dia tidak ingin mengikuti aturan, dia tidak ingin mengikuti perintah. Akhirnya apa? Living on a peak. Dia turun ke level yang paling rendah, yang tidak punya kehormatan dan tidak punya harkat di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, cerita ini tidak seperti film India. Kalau film India, saudara, air mata dari awal sampai akhir air mata. Aduh, dari awal babak belur sampai akhirnya mati. Gitu ya? Cerita ini happy ending. Bagaimana caranya? Anak bungsu go back home. Anak bungsu ini akhirnya pulang. Lukas pasal 15 ayat 17. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Oh, sadar. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Saudara-saudara, dia menyadari keadaannya. Sadar. Ya, sadar akan diri sendiri. Saya baca di dalam bahasa Inggris dikatakan, he came to himself. Kembali ke dirinya sendiri. Oke? Sadar, saudara. Kembali kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Back to the first position. Kembali kepada posisi awal. Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa disediakan Taman Eden oleh Tuhan, Tuhan bilang begini, ada dua pohon ngoni yang tidak boleh makan. Ya, satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Lalu ketika Adam dan Hawa melanggar makan pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka diusir ke sebelah timur Taman Eden. Kenapa, saudara? Supaya mereka jangan makan pohon kehidupan, sehingga mereka akan menjadi sama dengan Allah. Bapak Ibu, nanti ketika Tuhan mengangkat kita, kita akan makan pohon kehidupan. Kalau saudara baca di Wahyu pasal 22, ya, disediakannya bagi kita pohon kehidupan, dan di sana kita akan hidup di dalam kekekalan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. First position, kembali kepada posisi awal, posisi Taman Eden. Anak bungsu ini dikembalikan ke posisi awal, to his father's house, di rumah ayahnya. Tinggal di rumah ayahnya. Ini kerinduan Tuhan bagi kita. Bahwa Tuhan mau kita kembali ke posisi awal untuk bersama-sama dengan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita, ya, bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Katakan amin. Kisah Rasul pasal 2 ayat 20 ayat 37. Petrus berkhotbah ini. Petrus berkhotbah kepada orang-orang yang ada di Yerusalem.
Dan setelah mendengarkan Petrus berkhotbah kira-kira 5 menit bercerita tentang Yesus, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Hati mereka sangat terharu. Saudara-saudara, ada yang menjamah hati mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita ke gereja. Ada orang mengatakan puji Tuhan. Ada orang mengatakan, itu khotbah pendeta, lupa pak kita semua. Oh, puji Tuhan, masih ada rasa. Oh, puji Tuhan, Anda masih hidup. Amin. Kalau tidak ada rasa lagi, ya tidak lagi merasa sesuatu dari khotbah, saya takut itu yang disebut non-reaktif. Yang padam rohani, yang tidak ada rasa lagi. Saudara kasih dalam Tuhan, hati mereka sangat terharu. Nanti ketika saudara-saudara pulang, datanglah dan pulanglah dalam keadaan yang berbeda. Katakan amin. Datanglah ke rumah Tuhan dan pulanglah membawa berkat dari rumah Tuhan, karena hati kita sangat terharu. Katakan amin. Kalau saudara baca di ayat 38, Petrus berkata, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia-karunia roh. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang mendengarkan firman, ada VU-nya, follow up-nya. Katakan amin. Firman itu di follow up di dalam kehidupan kita. Kisah 16 ayat 29. Kalau saudara membaca ayat ini, Paulus dan Silas ditangkap dan dianiaya dan dilemparkan ke dalam penjara. Nah, ketika mereka ada di dalam penjara, dipasung kakinya dalam keadaan babak belur, malaikat datang menggoncangkan sendi-sendi penjara itu terbuka, dan kemudian mereka terlepas. Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ya. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku beroleh selamat? Ya, kepala penjara ini ketika melihat pintu-pintu penjara itu terlepas, dia mau bunuh diri. Ya, kenapa? Karena kalau dia tawanan itu lepas, komandannya pasti akan membunuh dia. Tapi Paulus dan Silas bilang begini, jangan mengapa-apakan dirimu, kami masih ada di sini. Lalu dia tersungkur dan kemudian hatinya dijamah oleh Tuhan. Ya, yang tadinya menganiaya Paulus dan Silas, saat itu dia tersungkur dan kemudian apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh selamat? Dan dia dan seisi rumahnya dibaptis dan menjadi orang percaya. Saudara, back to the first position. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Back to the first position. Anak bungsu, kesadaran yang kedua adalah kesadaran akan dunia yang jahat. Dia berkata di ayat yang ke-17, aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu, memang dunia ini bukan tempat hunian kita yang kekal. Katakan amin. Jangan terlalu mengupayakan sesuatu di dunia ini lebih daripada urusan kekekalan. Ada orang yang mencari harta, kedudukan, popularitas di dunia ini mati-matian. Seolah-olah dia akan tinggal selama-lamanya di dunia ini. No. Anda harus berusaha mati-matian untuk mendapatkan harta di dalam kerajaan sorga, di mana ngengat dan karat tidak dapat menjamahnya. Katakan amin. Jangan ada sebuah tindakan apapun di dunia ini yang membuat engkau menjauh dari kasih karunia Tuhan. Berjuanglah saudara-saudara untuk melalui pintu yang sempit, karena sempitlah jalannya dan sedikit orang yang akan masuk ke dalamnya. Hari-hari ini ujian bagi kita semua. Apakah kita masih mau berjuang masuk ke dalam pintu yang sempit itu? Ingat saudara, banyak yang terpanggil dan sedikit yang dipilih. Yang ketiga adalah kesadaran
akan bapanya. Ya, yang terakhir, kesadaran akan bapanya. Lukas pasal 15 ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Beberapa pendapat bilang begini, anak bungsu ini sebenarnya tidak benar-benar bertobat. Dia tidak benar-benar ingin kembali ke rumah bapaknya, merindukan bapaknya, bukan. Dia kepepet. Karena sudah tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya makanan, ya mau tidak mau dia pulang ke rumah. Tetapi saudara, sikap ayahnya lah yang membuat dia bertobat. Ya, Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara, yang dia dapatkan dari ayahnya adalah belas kasihan. Percayalah saudara, kita punya Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Katakan amin. Ya, ayahnya berlari saudara, ya, bapaknya lari. Begitu melihat anak bungsu, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Ya, dia berlari mendapatkan anaknya, kemudian dia merangkulnya. Ya, merangkulnya, memberikan sebuah rangkulan, dan kemudian yang terakhir adalah mencium anak ini. Bapak Ibu, dan setelah itu anak bungsu ini benar-benar bertobat. Lukas pasal 15 ayat yang ke-10 mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Satu orang berdosa yang bertobat. Pada malaikat-malaikat Tuhan di dalam kerajaan surga ada sukacita. Bapak Ibu, kesalahan yang satu akan membawa orang kepada kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua akan membawa orang kepada kesalahan yang ketiga. Dan selanjutnya sampai binasa. Oleh sebab itu, kalau ada yang salah yang kita lakukan dalam hidup ini, mari cepat-cepat kita perbaiki. Katakan amin. Cepat-cepat kita perbaiki. Jangan sampai saudara-saudara terlambat. Bangkitlah, bertobatlah, dan selesaikannya. Kalau itu yang melanda kita adalah kegagalan dalam hidup. Kalau umpamanya ya kegagalan di dalam rumah tangga, coba kita perhatikan apa yang keliru yang selama ini. Mungkin kita suka memukul, laki-laki suka memukul. Mungkin yang perempuan terlalu cerewet. Dari terbit matahari sampai tidur. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada suaminya untuk bicara. Dominan, dia cover semuanya. Ya, lebih sakti dari Tuhan Allah. Seperti itu. Saudara-saudara, bertobatlah. Kalau barangkali itu adalah seorang anak yang tidak pernah patuh kepada orang tua, pemberontakan terus terjadi, bertobatlah. Kalau kita gagal secara ekonomi, di musim pandemi ini, semuanya tiarap, bahkan ekonomi tiarap. Anda bayar perpuluhan enggak? Anda mengembalikan haknya Tuhan enggak? Jangan sampai itu menjadi handicap bagimu, sehingga belalang-belalang itu datang mengambil apa yang ada padamu. Atau Anda curang enggak di dalam berbisnis? Mencuri enggak? Atau Anda merampas haknya orang? Ya, gaji pegawai ditahan, dipotong dengan berbagai alasan, dalih. Kalau kita melakukan sebuah kecurangan, ya, saudara, maka berkat itu tidak akan pernah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari saudara, kita mau memperbaiki. Back to the first position. Kembalilah kepada posisi awal, ya, supaya saudara kita bisa hidup di dalam perkenanan Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya.